Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, banyak yang request ya untuk mapping BTC USD ya. Oke, buat teman-teman semua, kemarin saya sudah buat video BTC USD ya. Di kemarin saya upload itu tanggal, sebentar, saya bikin analisa kemarin itu untuk tanggal 8 Februari dan tanggal 12 Februari ya. Ntar saya linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, ntar tonton ya guys ya. Oke, nah sekarang kita akan mereview mapping saya yang kemarin ya. Sini kita lihat ya. Kemarin saya bilang ya, waktu harga masih di sini ya, di kotak-kotak biru ya, belum naik. Harga akan menembus high di sini ya. Nah, sekarang kita lihat ya, dan sudah menembus ya. Nah, ini breakout structure. Nah, berikutnya apa? Berikutnya dia akan turun. Nah, cuman kita cek dulu nih, kapan dia akan turunnya saya nggak tahu ya. Nah, cuman kan kalau secara teori dia kemungkinan akan turun ke sini nih. Nah, cuman kita cek dulu ya pergerakannya ya. Kita hapus dulu ya. Kita analisa ulang ya. Supaya teman-teman yang belum paham jadi tercerahkan ya. Oke, di sini kita lihat ya dari struktur dari weekly aja ya. Weekly. Kenapa kemarin saya bilang harga akan naik? Di sini kita lihat dari sini. Sebentar. Dari sini kita lihat ini pullback valid. Nah, ini pullbacknya diambil ya. Oke. Nah, ini change of character nih. Nah, setelah terjadi change of character, dia itu pasti akan pullback supply ya. Dia akan pullback supply. Dan dia naik dari sini ya, dari base bawah ya. Jadi kenceng naiknya ya. Nah, kemungkinan kalau kita cek di time frame only, di sini ada fair value gap ya. Nah, di sini kita lihat di sini fair value gap. Sebentar. Ini fair value gap. Fair value gap itu antara candle ke-1 dan ketiga itu shadow-nya nggak terhubung. Di sini ya, lihat ya. Candle yang ini sama ini nggak terhubung. Nah, oke, itu fair value gap. Nah, kita akan ancang-ancang mencari konfirmasi sell di sini untuk jangka pendek ya, bukan jangka panjang ya, bukan jangka panjang, oke. Saya khawatir ini akan di break ya. Kalau ini di break dia akan naik kenceng banget nih, kenceng banget. Kenapa seperti itu? Di sini kita lihat ini hanya inducement ya. Di weekly dia emang cok, tapi di sini dia di monthly dia hanya inducement ya. Tahu nggak inducement? Nah, inducement itu dia setelah dia turun ambil inducement dan dia naik, itu kemungkinan dia akan nge-break high di sini ya. Dan di monthly ini tuh bersifat buy side liquidity ya, atau external liquidity yang sangat gampang untuk di break ya kalau dia di sini ngambil inducement. Nah, jadi di monthly saya mengantisipasi harga tuh naik lebih tinggi ya. Kalau kita cek SMC ya, kemungkinan naik lebih tinggi lagi ya. Tapi kalau di weekly dia kan di sini kan change of character ya. Nah, kemungkinan dia akan turun ya. Nah, kalau di weekly POI saya itu ada 2 ya untuk sell ya. Sebentar kita marking dulu ya. Kita marking dulu untuk zonanya. Pertama itu di sini ya. Di sini ada supply yang bagus untuk kita sell jangka pendek ya. Karena takutnya dia hanya turun dikit lalu naik lagi ke atas seperti itu. Karena di monthly-nya dia hanya inducement ya, bukan chok. Nah, di sini kenapa saya bilang supply bagus? Di sini dia sweep liquidity, oke. Dan di sini ada fair value gap dan candle-nya pun berbentuk engulfing bearish, oke. Oke, gitu ya guys ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, seperti yang saya bilang kemarin, di sini itu ada fair value gap. Nah, sekarang kita bahas ICT ya, kalau tadi SMC ya. Nah, high di sini itu bersifat external liquidity ya. Nah, ini kita kombinasikan antara SMC dan ICT ya. Nah, ini adalah external liquidity. Kalau di sini IRL, ini ERL, oke. Nah, kalau misalnya kita ke H4 di sini, di daily ya. Kalau H4 terlalu besar. Nah, di daily di sini tuh hanya inducement ya. Hanya inducement. Seperti yang saya bilang tadi ya. Ketika dia turun ngambil inducement, kemungkinan ketika dia balik ke atas ini akan di break. Nah, ini sudah di break ya. Waktu itu saya bilang ya di sini. Silakan teman-teman tonton analisa saya ya yang saya upload tanggal 8 dan tanggal 12 ya. Nah, ntar saya taruh linknya di deskripsi ya. Nah, kemungkinan di sini sekarang ini sudah masuk fair value gap ya. Nah, kita akan mencari konfirmasi sell nih di sini nih. Di 30 untuk menuju ke sini. Nah, ke sini. Kenapa ke sini? Karena di sini menjadi demand untuk buyer. Contohnya di sini nih, contoh di sini nih ya. Contoh di sini nih. Di sini kita lihat ya. Ini contoh setup. Ini change of character. Oke ya. Jangan yang itu ding. Di sini aja lah, di sini aja nih. Nah, ini breakout structure nih. Valid break body ya.
breakout structure. Dia pullback ke demand lalu naik. Ini breakout structure juga di sini. Breakout structure juga di sini. Nah, tapi dia nggak pullback ke sini ya. Nah, dia malah membentuk kompresi dan naik lagi ya. Nah, kenapa kita harus mencari konfirmasi ya? Takutnya dia ketika dia ngebreak ini dia malah bikin kayak gini nih, bikin kompresi naik ke atas. Nah, kalau harapan saya sih dia turun ke sini ya, turun ke sini lalu naik lagi gitu ke atas. Nah, seperti itu. Dan untuk POI buy saya di sini ya di harga 42.000 ya untuk POI saya. Ini time frame daily ya. Jadi kita mencari konfirmasi di sini di time frame M30 ya. Kita mencari konfirmasi di sini di time frame M30. Kita berarti nunggu pullback ke sini ya karena trennya bullish ya. Jadi kita follow trend aja ya. Jangan counter trend. Jangan counter trend. Nah, seperti inilah pandangan saya untuk BTC USD ya. Kemungkinan dia akan naik lebih tinggi ya. Oke, ini bukan sinyal ya guys ya, karena di sini kita akan mencari konfirmasi lagi ya. Kalau misalnya dia nggak muncul konfirmasi, dia akan break ya. Kalau ini di break, ini akan menjadi change of character bearish ya. Oke, itu aja guys ya untuk analisa Bitcoin ya guys ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau penjelasannya sangat singkat karena saya sudah menjelaskan mappingannya di tanggal 8 dan tanggal 12 ya. Silahkan tonton, ntar linknya saya taruh di deskripsi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.